Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sobat Juara TV, baru saja kita memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77, Simaklah video ini, semoga bisa menambah wawasan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Bagi negara yang belum merdeka, maka pengumuman proklamasi kemerdekaan pada dunia adalah suatu impian yang sangat didamba-dambakan. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya negara dan bangsa Indonesia yang dimana sejarah proklamasi kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan Rumah Laksamana Muda Maeda, pemilihan naskah proklamasi, dan lain-lain. Namun, sebelum membahas tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kita kenali dulu apa arti dari proklamasi kemerdekaan. Dengan mengetahui proklamasi kemerdekaan, maka kita bisa merasakan rasa kemerdekaan pada suatu negara. Berikut pengertian proklamasi kemerdekaan. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proklamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada halayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti, yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Namun, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut perjalanannya tidaklah mudah. Seperti di Indonesia, di mana terdapat berbagai jejak perjuangan nasionalisme dan salah satunya adalah yang terjadi di Surabaya yang dirangkum dalam buku Jejak Nasionalisme, Surabaya Akar Pergerakan Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Menjadi hal istimewa karena untuk mencapai dan meraihnya, suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh bahkan sampai titik darah penghabisan dan harus rela mengorbankan banyak hal. Namun, tahukah kamu siapa yang memberitakan proklamasi kemerdekaan RI hingga dapat tersebar ke seluruh dunia? Sosok M. Asad Syahab yang mendirikan Arabian Press Board, APB, adalah sang penyebar berita proklamasi. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, tiga tokoh nasional, yang terdiri dari Dr. Rajiman Wediodiningrat, Soekarno, Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Tarawuchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Tarawuchi merupakan Panglima Tentara Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Tarawuchi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Tarawuchi, adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. 3. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. 4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara 16, Angkatan Darat, yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang, Gunseikan, di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Tarawuchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo serta disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia Sudiro, Mbah, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, B.M. Diah, Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Melik mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Hairul Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang,
dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Syudangko Singgih dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarni dan Yusuf Kunto mendampingi Syudangko Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Penyebaran teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu Jusuf Ronodipuro. Ia membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus tahun 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Para utusan tersebut antara lain, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil, Bali, dan Ahamidan dari Kalimantan. Naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah proklamasi otentik, sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi klat. Naskah proklamasi klat. Teks naskah proklamasi klat adalah teks proklamasi yang berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan teks proklamasi merupakan karangan dua tokoh, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mer. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo. Naskah proklamasi klat ini tidak dibawa oleh Soekarno dan ditinggal begitu saja di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, bahkan naskah proklamasi klat hampir saja terbuang ke tempat sampah. Namun, tidak jadi terbuang ke tempat sampah karena diselamatkan oleh dia dan ia menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari,
hingga akhirnya diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagraha pada tanggal 29 Mei tahun 1992. 2. Naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan dikenal dengan nama naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi otentik adalah teks proklamasi yang berupa hasil ketikan Sayuti Melik. Ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan proklamasi yang isinya sebagai berikut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak tanggal 20 Mei tahun 1908. 2. Sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. 3. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 1. Sebagai titik awal penghentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia. 2. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke. 3. Sebagai titik awal landasan cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. 4. Dijadikan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah lepas dari jajahan dan sudah memegang hak kemerdekaan. Kesimpulan, perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia walaupun hanya secara singkat kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, walaupun hari kemerdekaan Indonesia sudah terlewati, jasa para pahlawan dan pengalaman mereka memperjuangkan hari kemerdekaan yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tetap terasa hingga sekarang. Demikian sejarah proklamasi kemerdekaan NKRI, semoga bisa menambah wawasan kita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.